Cukup luar biasa. Pade. Selamat datang di Balai Bahasa untuk hadirin yang berbahagia. Ade Nia. Sudah ya, satu saja. Saya izin ke bawah, Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, izin saya di sini ingin berbagi informasi terkait apa tadi materinya? Pengamalan pada data Ya, materi sesi saya tadi apa? workshop penulisan buku. Apa Mbak? Sesuai. Apa satu lagi? Yang lengkapnya? Nah, penyuluhan apa tadi? EYD atau dan PUBI. Sebenarnya kalau untuk sekarang itu kita tidak lagi menggunakan PUED ya, adik-adik. Kita sekarang sudah di posisi balik lagi ke posisi awal, balik lagi ke EYD 5. Nah, kemarin sempat ya ada istilah PUED, tapi karena kurang familiar, akhirnya kembali lagi ke EYD. Nah, sekarang sudah memasuki EYD edisi ke-5. Hari ini kami akan menginformasikan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk mengenal lebih jauh apa saja sih yang ada di EYD 5. Sebelum saya membagikan informasi, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya, ada istilahnya tak kenal maka Tak sayang, bukan cinta. tak cinta. Nama saya Resi Novalia. Saya adalah pegawai di Balai Bahasa. Jabatan saya saat ini adalah Widya Bahasa Ahli Pertama. Jadi selain membantu bahasa, saya juga diamanahi untuk membantu bapak-bapak polisi untuk membantu mereka menganalisis kasus-kasus pencemaran nama baik. Nah, berarti secara tidak langsung bahasa itu sangat harus kita mengerti ya. Jadi kalau salah satu saja bisa berbeda makna, dan ketika berbeda makna akhirnya berbeda tujuan dan bisa saja menyakiti pihak yang lain. Bapak Ibu adik saya jadinya Bapak Ibu adik-adik ya. Campurannya banyak. Tadi sudah dibilang ini adalah adik-adik hebat. Tentunya ketika adik-adiknya hebat berarti bapak gurunya pasti Jauh lebih hebat. Saya sebenarnya kalau memberikan informasi terkait bahasa biasanya saya nggak apa sih kalau istilahnya sekarang itu insecure, tidak percaya diri ini ya, karena itu tadi sudah berulang-ulang bahwa ini anak-anaknya hebat, bapak ibunya tentu jauh lebih hebat. Kami sangat berbangga sekali dengan kedatangan adik-adik bapak ibu melalui NGMP ya, NGMP PPKN ya. Ya. Terima kasih sudah mengadakan kegiatan yang sangat positif sekali untuk khususnya generasi muda ya, karena generasi muda sekarang seperti yang dibilang sama Pak Kepala KGTK tadi sudah mulai mengalami, tidak semua tapi ya, sudah beberapa sudah mengalami penurunan bisa dibilang penurunan karakter. Iya, karakter. Penurunan Tapi karakter. saya rasa adik-adik yang di sini kalau pilihan ya pasti sudah sangat luar biasa baik itu karakter maupun pengetahuannya. Tadi sempat saya jeda ya karena ada beberapa yang mau foto. Saya bilang nanti saja kita mulai materinya karena adik-adik ini sangat bersemangat sekali untuk berfoto bersama Pak Kabit ya? Pak Kabit. Pak Kabit dari Ibu Kota. Ya. Coba bayangkan kalau yang tadi hadir yang membukanya adalah Ariel Noah. Jangankan adik-adik, saya duluan. Kebetulan Pak Kabit masih bisa saya cari di Ibu Kota, jadi saya agak bisa jalan. Biarkan adik-adik ini bersemangat untuk ikut bergiliran foto. Jadi saya bilang tadi ke panitia tidak apa-apa, mereka lagi senang-senangnya ikut kegiatan ini, silakan saja untuk
sempat sebelum foto balik lagi ya, kenapa sih kita harus mengetahui informasi terkait bahasa ini, khususnya untuk bapak-bapak ibu-ibu. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah menamatkan pendidikan, ya kan? Pasti sudah khatam dengan materi kebahasaan. Nah, kira-kira kenapa lagi bapak ibu duduk di sini? Ayo, kenapa lagi kira-kira harus duduk di sini? Dari TK ya? Dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, kuliah, itu sudah sering kita menerima materi terkait bahasa Indonesia. Nah, kira-kira kenapa harus kita cari-cari lagi informasi terkait itu? Ada alasannya Bapak Ibu? Ada yang mau bersuara? Mungkin kalau untuk adik-adiknya masih ya, karena memang mereka masih sekolah. Untuk Bapak Ibunya? Ada yang mau bersuara? Ini ada pelafalan lagi ya? Tidak? Boleh? Mungkin kalau ada yang mau bersuara sebelum kita mulai ya. Ini kita ini dulu. Seperti yang tema tadi teman-teman, maka tak saya. Coba kita berbagi informasi. Jadi selain saya berbagi informasi, tentunya Bapak Ibu boleh, atau adik-adik berbagi informasi juga boleh. Mungkin adik-adik mau bersuara atau enggak apa-apa? Jadi silakan, sudah ada guru bahasa Indonesia, kenapa lagi di sini? Kalau nggak ada, seperti itu. kalau nggak ada Bu, kalau nggak ada, nanti saya yang terakhir bersuara Bu. Oh iya, kalau nggak ada, Kalau nggak ada, balik bandar. Balik bandar. Ada? Tidak ada? Kita tutup saja ya. Saya tidak suka ini yang nggak ada. Ayo, Jangan biarkan saya sendiri yang berbicara di depan ya adik-adik. Ayo, ada nggak Bapak Ibu? Bapak mungkin mau bersuara Pak? Tadi senyum-senyum dari tadi. Atau Ibu yang di depan, Ibu Novi mau bersuara? Atau lagi mikir? Tim teknis boleh dibantu dong, suaranya jangan kedengaran sampai belakang nih katanya. Boleh diarahkan terlebih dahulu. Mana ya? Oke, siap. Saya ini salah pelantangnya. Jadi kalau suara ibu yang cantik ini Sama kayak ini. Bergema juga kan ya ini? Sedikit yang ini ya. Oke, baik kita tukar lagi aja. ini kayaknya suara saya salah. Ini bagaimana? Terdengar tidak juga? Atau saya sendiri keluar? Biar suaranya tidak ada. Masih boleh enggak? Ini bercanda ya? Masih? Tidak? Sedikit? Apa tadi pertanyaan saya? Nggak jelas. Saya ulangi lagi. Kalau nggak jelas, kita mulai aja dulu ya. Baik adik-adik, selamat datang. Bapak Ibu selamat datang. Saya ditugasi oleh Kepala Balai Bahasa. Oh, saya sepertinya harus bibirnya ya. Ini saya sekaligus mewakili Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu untuk memberikan informasi terkait kebahasaan kepada Bapak Ibu dan adik-adik terkait apa? Terkait EYD 5. Ini adalah ejaan terbaru, edisi terbaru dalam kebahasaan. Adik-adik, di dalam kaidah kebahasaan itu ada apa saja sih poin-poinnya? Nih, salah satunya ada tata tulis ejaan, tata bentuk dan pilihan kata, tata kalimat dan tata paragraf. Jadi ada 4. Apa saja itu? Tata tulis, Ejaan, diksi, bentuk dan pilihan kata, tata kalimat, tata dan paragraf. Kalau saya berbicara pelan-pelan,
informasi EYD ini kurang lebih 60 menit. Tayangan saya isinya kurang lebih 45 atau 50. Kira-kira kalau saya bicaranya seperti ini Nggak selesai. karena saya menyelesaikan materi saya, Tidak selesai. kita buat sesi berikutnya. Nanti jangan sampai bapak ibu adik-adik pulangnya maghrib. Ya. Iya. Enggak, ini enggak bercanda. Terdengar ya kalau saya pelan-pelan? Ya, sih. Baik, enggak apa-apa ya bapak ibu teman-teman. Kalau agak jauh, enggak kedengaran. Aduh gawat juga. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Hari ini saya menginformasikan terkait ejaan. Ejaan dalam bahasa Indonesia yang terbaru saat ini adalah EYD edisi 5 ya. Jadi ejaan yang terbaru adalah EYD edisi 5. Jangan lagi menggunakan pedoman PUED karena itu sudah tidak lagi dipakai. Kalau adik-adik mau menulis baik itu karya ilmiah ataupun yang lain, pedoman ejaannya yang benar itu di EYD 5. Capek mama. Balik lagi pertanyaannya, mengapa kira-kira adik-adik atau bapak ibu hadir di sini untuk mendengarkan materi ejaan? Sedangkan sudah saya paparkan di awal, ejaan itu kaidah itu hanya seputar ejaan, kalimat, bentuk dan pilihan kata, lalu paragraf. Sedangkan materi itu semua sudah pernah adik-adik, bapak dan ibu terima, baik itu di bangku sekolah maupun di seminar-seminar lain mungkin ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Jangan tidak menjawab. Saya sudah berusaha untuk berbicara seperti ini, ya. Jangan buat usaha saya sia-sia. Ayo gantian kita ngomong seperti saya. Ada yang mau pesan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mengapa ejaan mengapa perlu? Kalau menurut saya, mengapa kita perlu tentang ejaan ini, yaitu agar kita dapat memahami tanda petik atau tanda abstrak. Itu saja. Terima kasih. Baik Ibu Novi ya. Jadi alasan Ibu Novi adalah agar kita bisa mempelajari apostrof dan tanda petik. Jadi Ibu Novi kesini mau belajar apostrof dan tanda petik. Ibu di sekolah belum dapat apostrof dan tanda petik. Kalau untuk kita kan itu kan belajar bahasa Indonesia. Ya. Sedangkan saya kan di luar dari belajar bahasa Indonesia. Baik. Jadi untuk menambah pengetahuan saya yang perlu tetap memahami ejaan tadi itu ada 4 kaidah tadi. Nah, perlu kita memahami. Sedangkan kalau untuk di belajar bahasa Indonesia
pelajari? Itu kalau menurut saya. Jadi Ibu Novi kesini agar tahu apa sih penggunaan apostrof dan tanda petik. Kira-kira apakah Ibu pernah melakukan kesalahan dengan penggunaan ejaan itu? Kalau Ibu melakukan kesalahan, Atau Ibu memang belum tahu, makanya mau cari tahu? ya untuk mengetahui di mana sih letak kapan dapat menggunakan tanda petik itu ataupun tanda absolut itu. Baik. Ada lagi yang lain? Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kasih ibunya bicara lagi, jadi saya bicara lagi. Iya Pak, saya ini Bapak mau baru satu saya nggak? Dengan Pak. Bapak harus seperti saya. Pelan dan satu tahap satu tahap. Capek kan? Waduh. Baik, Cari lapis. kalau menurut saya yang pertama karena memang perlu mengulang, mengingat. Apalagi usia saya belajarnya memang dari TK sampai kuliah. Jadi daya ingat itu kadang-kadang berkurang. Kemudian yang kedua, dalam ejaan bahasa atau kaidah-kaidah bahasa itu terus mengalami perkembangan. Yang dulu mungkin ini baku, sekarang mungkin tidak. Nah, itu yang perlu mungkin juga saya pelajari karena saya tidak tahu yang mana sekarang yang berubah-ubah. Yang mana sekarang ada kemajuan-kemajuan atau bergeser. Nah, itu yang mungkin penting saya datang hari ini dan penting saya mengulang-ulang lagi. Penting saya menyimak materi yang terbaru yang akan disampaikan oleh Ibu berkenaan dengan perkembangan tadi. Ya, terima kasih Bu. Baik, jelas sekali ya. Terdengar suara Bapak tadi? Benar. Mas, ini kerjanya tadi gimana deh? Benar? Iya ya. Tidak terdengar ya? Sayang sekali ya. Jadi, Bapak siapa? Izin namanya siapa? Hah? Pak Rustam. Pak Rustam tadi